Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Gorontalo dari kelas 5B PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan materi media dan sumber belajar, materi keempat yakni tentang klasifikasi media pembelajaran. Oke, langsung saja. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan oleh guru untuk membantu proses pembelajaran agar siswa dapat memahami lebih mudah materi yang disampaikan oleh guru. Nah, media pembelajaran ini ada berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis, berbagai macam penggunaan, sehingga pengklasifikasiannya ini juga terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, berdasarkan jika dilihat dari cara penyajiannya, media pembelajaran itu dapat terbagi menjadi 7. Yang pertama ada media grafis. Nah, media grafis ini merupakan media yang berbentuk tulisan-tulisan dengan tujuan untuk menarik perhatian dari pembaca. Tulisan-tulisan tersebut juga dilengkapi dengan warna-warna yang menonjol yang berfungsi untuk membuat pembaca itu lebih tertarik atau lebih nyaman dalam membaca media grafis tersebut. Oke, kemudian ada media bahan cetak. Nah, media cetak ini dia merupakan media pembelajaran yang dicetak. Dan ciri yang paling menonjol dari media cetak ini adalah berisi materi yang sangat banyak. Kemudian ada media gambar diam. Nah, media gambar diam ini contohnya seperti gambar-gambar ataupun potret atau foto-foto yang di dalamnya terisi materi atau pokok dari pembelajaran. Kemudian ada media audio yang artinya adalah media dari suara. Nah, dalam media ini dia menggunakan suara sebagai penyampai pesan atau penyampai ilmu kepada siswa. Contohnya saja seperti menggunakan radio ataupun rekaman suara gitu. Kemudian ada media audio visual, artinya media ini menggabungkan antara suara, audio dan juga visual atau gambaran atau penglihatan. Sehingga media audiovisual ini dapat juga disebut sebagai media gambar yang bersuara. Yang terakhir adalah media film. Nah, film tersendiri merupakan video yang memiliki alur atau memiliki ceritanya. Film ini biasanya diajarkan kepada siswa, misalnya mengajarkan tentang sejarah. Maka dapat diputarkan film dokumenter atau film sejarah seperti itu. Oke, selanjutnya klasifikasi media berdasarkan menurut para ahli. Pertama, menurut Nana Sudana dan Ahmad Rifai, mereka mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi yang pertama jika dilihat dari sifatnya. Media pembelajaran itu dibagi menjadi 3. Ada media auditif, media visual, dan media audiovisual. Media auditif adalah media yang hanya dapat didengar, contohnya itu seperti rekaman suara atau radio. Kemudian media visual adalah media yang dapat dilihat, contohnya seperti foto, gambar-gambar. Dan media audiovisual adalah media yang dapat dilihat dan juga dapat didengar, contohnya itu seperti video atau video beku seperti itu, atau film. Kemudian berdasarkan dari jangkauannya itu dapat dibagi menjadi 2, yakni media yang memiliki jangkauan yang luas dan juga jangkauan yang terbatas. Contohnya itu yang luas itu misalnya seperti radio, televisi, dan internet, sedangkan yang jangkauannya terbatas itu seperti film, video, dan juga rekaman suara. Kemudian dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, dia terbagi menjadi 2, yakni media yang diproyeksikan dan juga media yang tidak diproyeksikan. Media yang diproyeksikan itu dia seperti film, terus ada film strip, ada transparansi. Kemudian yang tidak divisualisasikan itu seperti gambar, foto, atau lukisan-lukisan. Oke, selanjutnya menurut Yusuf Hardi Miarso, media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah media penyaji. Media penyaji ini merupakan media yang di dalamnya itu terdapat atau media yang menyajikan sesuatu. Misalnya, media penyaji ini dia terbagi menjadi 7 kelompok. Kelompok pertama itu ada grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Kemudian kelompok 2 ada media proyeksi diam. Kelompok ketiga ada media audio.
Kelompok keempat adalah media audio dan juga ditambah media visual diam atau video buku. Kelompok kelima adalah gambar hidup atau film. Kelompok keenam televisi, dan kelompok ketujuh adalah multimedia. Kemudian yang kedua adalah media objek, yang artinya di sini media tersebut merupakan objek pembelajaran. Media tersebut mengandung informasi dari pembelajaran. Misalnya seperti contohnya media pembelajarannya berupa bola gitu. Bola itu dia lingkaran, kemudian ukurannya segini, warnanya segini. Itu merupakan media sebagai objek pembelajaran. Kemudian ada media interaktif. Artinya di sini media tersebut dapat digunakan oleh siswa untuk berinteraksi. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran berdasarkan ciri fisiknya. Yang pertama ada media 2 dimensi. Media 2 dimensi ini merupakan media yang memiliki panjang dan juga lebar dan hanya dapat dinikmati dari satu arah saja, yaitu dari arah depan. Karena jika dilihat dari samping itu biasanya tidak kelihatan. Contohnya saja seperti gambar dan foto. Kemudian ada media 3 dimensi, merupakan media yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi, atau dia memiliki ketebalan. Nah, media 3 dimensi ini dia dapat disaksikan, dapat dilihat dari arah mana saja. Namun jika dilihat dari arah lain, dia akan berbentuk lain. Contohnya saja seperti patung gitu. Kemudian media pandang diam atau still picture. Artinya di sini media tersebut menampilkan gambar yang hanya itu saja, yang hanya diam di tempat, tidak bergerak. Kemudian ada media pandang gerak, yang artinya di sini media tersebut menampilkan gambar atau objek yang bergerak, contohnya seperti video dan juga film.